Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswi sekolah menengah atas. Semoga Anda sekalian dalam kondisi sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas bagaimana biasa. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas beberapa soal untuk persiapan menghadapi ulangan kenaikan kelas bagi kelas 10. Baik, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Kita baca bersama-sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar lumut ya, ini gambar lumut. Pernyataan berikut ini yang merupakan ciri dari tanaman di atas adalah: A. Tumbuhan dewasa menghasilkan spora. B. Fase gametofit berumur panjang. C. Tidak membutuhkan cahaya matahari. D. Banyak ditemukan menempel pada batang kayu lapuk. E. Tumbuhan di tempat yang banyak mengandung bahan organik. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, Anda harus tahu dulu itu tanaman apa yang digambar itu ya. Itu tanaman lumut. Itu lebih tepatnya adalah lumut hati. Jadi bentuknya itu lembaran seperti itu ya. Itu lumut hati yang sudah dewasa, yang sudah membentuk gamet. Jadi yang badan yang seperti pohon itu adalah gametangium yang nanti akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Baik, mari kita lihat opsinya ya. Opsinya, jadi kita cocokkan dengan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri lumut hati itu seperti apa? Kita cocokkan dengan ciri-cirinya yang ada di dalam pilihan jawaban. Kita mulai yang A, tumbuhan dewasa menghasilkan spora. Nah, itu tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa lumut hati ini itu tidak menghasilkan spora tetapi menghasilkan gamet. Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang bentuk seperti pohon itu adalah gametangium, jadi akan menghasilkan gamet, bukan menghasilkan spora. Meskipun nantinya itu akan menghasilkan spora, tapi belum ke tahap itu. Jadi itu akan membentuk gamet dulu ya, akan membentuk gamet dulu. Jadi jawaban A ini tidak tepat. Tidak tepat. Jadi bukan jawaban yang A yang betul. Lanjut ke yang B. Fase gametofit berumur panjang. Nah, ini jawaban yang benar ya. Jadi lumut itu, lumut hati dan lumut pada umumnya itu fase yang lebih lama hidup itu adalah fase gametofitnya, yaitu fase di mana membentuk gamet seperti yang ada di gambar itu ya. Itu yang seperti pohon itu akan menghasilkan gamet. Itu yang tampak lebih lama apabila kita mengamati tumbuhan lumut dalam hidupnya itu. Oke, jadi jawabannya yang B. Yang C kita lihat apakah betul atau salah. Tidak membutuhkan cahaya matahari, salah. Karena lumut itu adalah tumbuhan autotrof. Karena dia memiliki klorofil sehingga bisa mengolah makanan sendiri. Kemudian yang D, banyak ditemukan menempel pada batang kayu lapuk. Ini juga tidak tepat karena lumut itu autotrof. Jadi dia bukan seperti jamur ya. Kalau jamur itu memang hidup di batang kayu lapuk atau di sampah-sampah dan sebagainya. Dia hidupnya kalau lumut itu di tanah yang lembab biasanya ya. Tanah yang lembab. Jadi D bukan jawaban. Yang E, tumbuh di tempat yang banyak mengandung bahan organik. Salah ya. Ini sebenarnya mirip dengan D di bahan organik ya. Karena dia hidupnya itu ya dia akan mengambil air dan mineral dari tanah. Air mineral itu bukan organik tapi anorganik. Gitu. Yang biasanya hidup di organik itu ya jamur misalnya ya, itu hidup di bahan organik atau bahkan mungkin di makhluk hidup seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jawabannya adalah yang B. Saya kira jelas ya.
Bisa kita lihat dulu gambarnya ini. Nah ini agak gambar yang tadi bentuk seperti pohon itu ada gamet betina dan gamet jantan. Gametofit jantan menghasilkan sperma, gametofit betina menghasilkan ovum atau telur. Ya itu sudah tambahan ya. Jadi seperti itu adalah gametofit. Kita lanjutkan soal nomor 2, kita baca. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tidak memiliki jaringan pengangkutan. 2. Akar, batang, dan daun dapat dibedakan dengan jelas. 3. Alat menyerupai akar berfungsi menyerap air. 4. Spora tumbuh membentuk sporotalium. 5. Bagian bawah daun memproduksi spora. Pernyataan yang benar tentang ciri-ciri Pteridophyta adalah A, B, C, D, atau E. Itu ada pilihannya ya. Nah, Pteridophyta itu kita tahu tumbuhan paku ya, tumbuhan paku. Nah, mari kita lihat mana ciri-ciri tumbuhan paku yang benar ya. Berarti itulah jawaban yang benar. Kita urutkan nomor 1. Tidak memiliki jaringan pengangkut. Nah, itu tumbuhan paku itu memiliki atau tidak? Tumbuhan paku itu memiliki jaringan pengangkut, silim dan phloem itu sudah ada. Jadi nomor 1 itu salah karena dia nyebutnya tidak memiliki ya, padahal dia memiliki. Oke, oleh karena itu opsi atau pilihan jawaban yang ada nomor 1-nya itu mestinya salah. Bisa kita lihat nomor A, B, C itu ada satu-satunya ya, itu berarti kita bisa eliminasi jawaban itu sehingga tinggal memilih antara D dengan E. Nah ini lebih mudah nih, tinggal 2 pilihan jawaban aja mana yang benar. Oke kan, lanjut ke nomor 2. Akar, batang, dan daun dapat dibedakan dengan jelas. Benar ya, benar. Jadi kalau tumbuhan paku itu udah akarnya jelas, batangnya jelas, daunnya jelas. Agak berbeda dengan tumbuhan lumut. Nah kalau tumbuhan lumut itu agak sulit dibedakan antara mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Jadi jawaban 2 benar. Di pilihan D dan E itu juga ada 2. Jadi ya benar itu nomor 2. Pilihan nomor 3. Alat menyerupai akar berfungsi untuk menyerap air. Betul atau salah ini? Ini salah ya. Karena di sini disebutkan alat menyerupai akar, padahal itu bukan menyerupai, tapi memang benar-benar akar, karena udah ada silim dan phloem, jadi udah akar sejati. Menyerupai itu kan berarti semu, akar semu ya. Kalau di lumut memang itu akar semu karena tidak memiliki silim phloem, tapi kalau di paku itu sudah akar yang sejati. Tuh, jadi jawaban 3 itu salah. Jawaban 3 itu salah. Karena 3 salah, kita lihat opsinya ya. D itu ada nomor 3 ya, berarti nomor D itu salah. Dengan begitu bisa kita ambil keputusan bahwa jawaban yang betul adalah yang E. Ciri-ciri Pteridophyta adalah nomor 2, 4, dan 5. Nah itu nomor 4 tuh kita lihat coba. Spora tumbuh membentuk protalium, betul ya. Jadi dalam daur hidupnya itu tumbuhan paku itu ya dari spora akan membentuk protalium. Kemudian nomor 5, bagian bawah daun memproduksi spora, ya betul tuh ada. Jadi spora pada paku itu ada di belakang daun ya, di bagian bawah daun. Oke, untuk sedikit melihat apakah spora membentuk protalium, kita lihat metagenesis atau pergiliran keturunannya, kita lihat ini. Nah ini bisa kita lihat bahwa yang atas itu spora, kemudian spora itu tumbuh menjadi protalium. Jadi yang tadi itu betul ya, atau nomor 4 tadi. Ini juga gambaran itu, gambaran ada spora yang gambar atas itu meiosis ya, meiosis, kemudian sporanya jatuh tumbuh menjadi protalium itu. Yang sebelah kanan yang berbentuk hati itu akan menghasilkan antheridium dan archegonium, itu namanya protalium. Di situ tidak disebutkan, tapi itulah protalium itu.
jadi sekali lagi jawabannya adalah nomor 2, 4, dan 5. Lanjut soal nomor 3, kita baca sama-sama. Perhatikan gambar siklus hidup tumbuhan paku berikut ini. Protalium ditunjuk oleh nomor berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? Kalau Anda perhatikan gambar tadi, saya kira sudah bisa menjawab ya. Ini kita lihat aja daurnya ini yang tadi toh, ini gambar yang tadi itu. Jadi protalium itu nomor 3 yang bentuknya hati tadi ya. Oke, karena itu jawabannya. Tidak ada yang lain karena protalium yang bentuk seperti itu, ciri khasnya seperti hati. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Tumbuhan di atas adalah Gymnospermae. Gymnospermae itu apa? Gymnospermae itu adalah tumbuhan biji terbuka. Jadi spermatopita atau tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Yang satu Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka. Ciri khas yang menempatkannya dalam kelompok Gymnospermae adalah, jadi Anda tahu nih di atas tumbuhan apa? Itu tumbuhan melinjo ya. Itu tergolong tumbuhan Gymnospermae. Mengapa? Kan itu intinya ya. Kenapa kalau dikelompokkan ke sana? Nah, pilihannya itu ada A, berakar tunggang, B, tumbuhan besar dan berkayu, C, bertulang daunnya menyirip, D, memiliki bunga jantan dan bunga betina, E, bakal buah tidak tertutup daun buah. Mari kita lihat sama-sama mana yang betul kira-kira. Nah, kita lihat yang nomor A, berakar tunggang. Apakah itu dasar melinjo dimasukkan dalam Gymnospermae? Bukan ya, bukan. Karena tumbuhan Angiospermae pun banyak yang berakar tunggang ya, berakar tunggang. B, tumbuh besar dan berkayu tidak juga. Bukan karena itu. Tulang daun menyirip bukan, memiliki bunga jantan dan bunga betina bukan, dan kalau Gymnospermae itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai bunga, tetapi nyebutnya itu adalah strobilus. Jadi tidak bunga karena memang bentuknya sangat sederhana. Kemudian yang E, bakal buah tidak tertutup daun buah ya, sebenarnya yang E ini yang betul ya. Kenapa tumbuhan itu dimasukkan dalam Gymnospermae? Karena bakal buah tidak tertutup oleh daun buah. Ini sebetulnya lebih tepat disebut bakal biji ya. Bakal biji tidak tertutup bakal buah. Nah seperti itu. Kalau tumbuhan biji tertutup, maka kebalikannya. Bakal bijinya itu tertutup oleh bakal buah. Oke, itu untuk tumbuhan biji tertutup ya. Karena ini soalnya biji terbuka ya itu jawabannya. Yang E ya. Oke, yang E. Baik, lanjut soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Itu ada beberapa gambar organ tumbuhan ya. Gambar yang mewakili ciri-ciri tanaman dikotil adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah dikotil. Cirinya nomor berapa saja? Itu pilihannya A, B, C, D, dan E. Bisa Anda perhatikan. Kita lihat dulu. Caranya ini kita kenali dulu aja. Anda mungkin ada yang kenal ya. Ini daun atau akar atau batang mana yang tergolong monokotil. Nah, kita tentukan dulu mau nyari yang monokotil atau dikotil dulu. Lebih baik kita cari yang monokotil dulu aja. Ini nanti kalau itu ketemu maka kita bisa mengeliminasi jawaban yang tidak benar ya. Tujuan kita seperti itu. Jadi coba kita lihat dulu ciri mana yang itu miliknya monokotil. Misalnya nomor 7 itu kan akar ya. Akar itu akar serabut. Berarti itu miliknya tumbuhan monokotil. Berarti opsi jawaban yang ada nomor 7-nya maka itu salah.
Jadi kita lihat mana yang ada opsi nomor 7-nya, yaitu A dan C. Nah, baik. Jadi jawaban A dan C itu sudah bisa kita eliminasi dari calon jawaban. Sehingga tinggal nomor B, D, dan E. Oke, gitu ya. Lanjut sekarang. Nomor 3. Nah, nomor 3 itu daun ya. Daun ini daunnya pertulangannya lurus. Nah, monodikotil itu pertulangan daunnya tidak lurus, tetapi menjari seperti nomor 2 itu ya. Menjari atau menyirip. Nah, itu tidak lurus. Nah, tapi nomor 3 itu lurus, itu berarti itu miliknya monokotil. Jadi jawaban yang ada nomor 3-nya itu berarti salah. Kita lihat B, D, dan E tadi ya. Yang ada nomor 3-nya itu D dan E. Berarti jawaban D dan E salah. Nah, sudah tereliminasi. Sehingga tinggal satu jawaban berarti yang B. Nah, berarti otomatis seharusnya jawaban yang benar adalah yang B. Seharusnya. Dan memang ini jawabannya yang B yang betul ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyingkat waktu mengerjakan jawaban bisa dengan cara seperti itu. Tidak melihat satu persatu, nanti lama sekali kalau lihat satu persatu ya. Ya. Oke, saya kira itu salah satu cara menjawab soal yang bentuknya seperti ini. Kita lanjutkan soal nomor 6. Ini hewan ini. Perhatikan daur hidup cacing pipih berikut ini. Ini cacing hati ya ini. Cacing hati ini, cacing pipih. Tergolong cacing pipih. Urutan yang benar nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah itu ada larva ya, larva cacingnya itu. Nah, diminta untuk menyebutkan nama dari larva-larva yang berurutan itu. Itu ada pilihannya A, B, C, D, dan E. Jawabannya yang betul. Nah, kita lihat dulu nih gambaran seperti ini. Oke, ini kalau ini gambarnya sapi toh. Kalau yang tadi di soal itu gambarnya kambing, tapi sebenarnya sama saja ini. Karena sama-sama cacing hati. Ya, sama-sama cacing hati. Itu di bawahnya juga kambing itu. Kalau kambing itu Fasciola hepatica, kalau sapi itu Fasciola gigantica. Ukurannya lebih besar. Oke, urutannya cacing dalam hati kambing atau sapi itu akan bertelur. Telurnya nanti akan keluar melalui feses ya. Kemudian telurnya akan berubah menjadi larva Miracidium. Larva Miracidium akan masuk ke dalam siput. Nah, di dalam siput itu larva Miracidium akan berubah menjadi 3 macam ini, Sporokista, Redia, dan Cercaria. Kemudian Cercaria akan keluar dari tubuh siput membentuk Metacercaria yang ada ekornya ya, ada rambutnya. Dia akan berenang, kemudian dia akan menempel di dalam tumbuhan. Berubah menjadi Metacercaria ya. Tadi Cercaria tadi masih berekor ya. Menempel di rumput berubah menjadi Metacercaria yang tidak berekor lagi. Nah, kalau rumputnya itu dimakan sapi atau kambing yang ada Metacercarianya, maka larva itu akan masuk dalam tubuh kambing atau sapi dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Begitu urutannya. Begitu. Jadi jawabannya yang mana? Kita lihat jawabannya. Jadi nomor 1 itu telur, nomor 2 Miracidium, nomor 3 itu adalah Sporosista, nomor 4 Redia, 5 Cercaria, dan nomor 6 ya yang kecil itu yang kelihatan itu adalah Metacercaria. Nah, kita cocokkan dengan jawabannya A, B, C, D, atau E. Yang betul adalah yang B. Jadi telur berubah menjadi Miracidium, Sporokista, Redia, Cercaria, Metacercaria. Itu urutannya ya. Jadi jawabannya sekali lagi yang B. Kalau yang lain itu kan bertukar-tukar ya urutannya, jadi tidak pas. Baik, lanjut soal nomor 7. Filum Mollusca
dikelompokkan dalam 5 kelas berdasarkan bentuk kaki atau bentuk cangkangnya. Pasangan berikut yang benar adalah, nah ini kita harus mengenal dulu beberapa contohnya ya, contoh dari masing-masing kelas. Ada 5 kelas, itu Amphinoeura, Cephalopoda, Gastropoda, Pelecypoda, Scapopoda. Kira-kira mana jawaban yang benar? Kita lihat seperti ini cangkang dari masing-masing kelas. Amphinoeura itu contohnya chiton seperti itu ya, itu bentuknya seperti itu. Cephalopoda itu ya seperti itu, kakinya di kepala, cangkangnya di dalam tubuhnya itu. Kemudian Gastropoda seperti itu ya, contohnya bekicot. Pelecypoda itu kerang contohnya. Scapopoda seperti itu, bentuknya seperti gading gajah ya. Dentalium ini contohnya ini itu. Nah, kita amati dulu, nanti bisa untuk menjawab. Oke, kembali ke soalnya. Jadi mana yang betul? Yang betul adalah yang D, Pelecypoda, cangkang berbentuk seperti katup. Jadi katup maksudnya ada 2 ya, 2 yang bisa menutup, itu kan katupnya enggak gitu. Jadi yang betul itu yang D, Pelecypoda, cangkangnya berbentuk seperti katup. Kalau yang Amphinoeura tadi kan tidak trompet, yang trompet itu yang Scapopoda. Nah, seperti itu, yang dan lain-lainnya itu tidak tepat. Sekali lagi yang tepat adalah yang D, Pelecypoda, cangkangnya berbentuk seperti katup. Kita lanjutkan soal nomor 8. Kita baca, perhatikan gambar hewan invertebrata berikut ini. Saya perhatikan ada 8 hewan itu. Pasangan hewan yang berada dalam kelas yang sama adalah, nah ini kalau ini kita harus hafal dulu kelas-kelas yang ada dalam filum Arthropoda. Ini kan semua masuk filum Arthropoda ya, hewan beruas. Filum Arthropoda itu dibagi menjadi 4 kelas, dan itu harus hafal dan kalau ingin menjawab dengan benar nih. Nah, bisa seperti ini. Ini bagan klasifikasi Arthropoda ada 4 kelas: krustase, arachnida, myriapoda, insecta. Krustase itu dibagi menjadi 2 kelompok lagi, Entomostraka dan Malacostraca. Bisa Anda baca itu contoh-contohnya, odo-odonya ya, odo-odonya. Kemudian arachnida itu dibagi menjadi beberapa ordo, ada Scorpionida, Arachnoidea, dan Acarina. Kemudian kelas Myriapoda itu ada 2 kelas, Chilopoda dan Diplopoda. Yang terakhir kelas Insecta. Insecta itu kelas yang anggotanya ya semua serangga di bumi kita ini ya. Insekta ini anggotanya sangat banyak sekali, jenisnya juga sangat banyak insekta itu, sehingga tidak tertulis di situ karena saking banyaknya. Oke, jadi dari situ bisa kita lihat jawaban yang benar yang mana. Saya kira Anda tahu ya, yang serangga itu yang mana. Kita menggunakan jalan yang lebih cepat saja. Kita pilih dulu serangga itu yang mana. Nah, serangga itu 1 dan 2 ya, jangkrik dan kupu-kupu termasuk kelas insekta. Nah, jadi pasangannya mestinya nomor 1 berpasangan dengan nomor 2 ya, 1 dan nomor 2. Itu berarti opsinya, kita lihat ya, opsinya adalah yang A, 1 dan 2. Terus bagaimana kalau 1 dengan nomor 3 itu yang B itu kan opsinya pilihannya 1 berpasangan dengan nomor 3. Apakah cocok? 1 itu insekta, yang nomor 3 itu adalah laba-laba. Itu tentu tidak pas karena laba-laba itu termasuk kelas arachnida ya, laba-laba itu. Arachnida dari ordo Arachnoidea tadi yang sudah dilihat di gambar di atas tadi, bagannya tadi ya. Jadi 1 dan 3 salah. Jadi jawaban B salah.
Nomor yang lain tidak perlu kita lihat karena itu mestinya satu salah ya yang lain nanti bukan jawaban ya, berarti yang B itu. Karena pasangan 1, 3 salah. Lanjut kita lihat 1, 5. 1 itu belalang tadi, 5 itu adalah Scorpionida ya, skorpion atau kalajengking. Apakah cocok dalam kelas yang sama? Tidak ya, tidak. Nomor 1 tadi belalang itu kelas insekta. Scorpion itu kelasnya Arachnida, nah beda kelas. Jadi tidak cocok, sehingga jawaban C kita eliminasi dari calon jawaban yang benar. Sama dengan yang B tadi. Untuk sejauh ini yang masih masuk itu nomor yang pilihan yang A, itu bisa masuk kategori calon jawaban. Lanjut yang D, 1, 6 pasangannya. 1 belalang, nomor 6 itu udang ya. Apakah dalam satu kelas? Kita tahu tadi belalang itu insekta kelasnya. Kalau udang kelas apa? Udang itu masuk kelas krustase. Nah, krustase dari subkelas Malacostraca. Ordonya Decapoda. Nah itu jadi beda kelas ya. Belalangnya insekta, udangnya krustase, jelas beda. Jadi jawaban D itu salah. 1 dan 6 itu beda kelas. Sudah tereliminasi lagi yang D. Terus yang terakhir yang E, 1 dan 7. 1 itu belalang lagi, kelasnya krustase, kelasnya insekta. Yang nomor 7 itu adalah kelabang ya, kelabang. Kelabang itu beda dengan kaki seribu. Itu yang nomor 4 itu ya. Nomor 1 itu kelabang. Nah, kelasnya bagaimana? Kelabang itu masuk dalam kelas Myriapoda, bukan kelas insekta. Sekali lagi, kelabang itu masuk kelas Myriapoda dari ordo Silopoda. Nah, jadi pilihan yang D itu juga pilihan yang E itu juga salah. Nah, karena itu maka jawaban yang betul itu hanya 1 yang A tadi ya. Itu jelas, jadi 1 dan 2 itu satu kelas. Nah, jawaban yang lain nggak perlu kita lihat lagi, seharusnya itu udah betul tuh ya. Karena yang lain sudah salah. Gitu ya. Nah, itulah lebih cepat, kita nggak perlu lihat satu-satu yang lain, nggak perlu. Seperti itu jalan mencari jawaban seperti itu. Lanjut soal nomor 9, siput dan cumi-cumi masuk dalam filum Mollusca, akan tetapi digolongkan dalam kelas yang berbeda. Dasar penggolongannya yaitu pada A. tempat hidup, B. alat gerak, C. jenis makanan, D. alat reproduksi, E. alat pernapasan. Nah, filum Mollusca itu dibagi menjadi beberapa kelas ya. Nah, dasarnya itu adalah alat gerak. Sehingga nanti ada kelas gastropoda, itu bergerak dengan gaster ya, perut. Cephalopoda, itu kakinya ada di kepala, itu kan dasarnya ada alat geraknya itu ya. Alat gerak, dasar penggolongannya itu. Jadi selagi filum Mollusca itu dasar penggolongannya adalah yang B, alat gerak. Bukan tempat hidup, bukan jenis makanan, bukan alat reproduksi, bukan alat pernapasan. Jadi yang B. Lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar dan tabel berikut ini. Ada gambar hewan-hewan ya nomor 1 sampai 5 dan itu ada tabel ciri-ciri hewan A, B, C, D, E. Ini kita diminta untuk membuat pasangan hewan dengan ciri yang benar ya. Cirinya harus benar nih. Nah, ini kita juga menggunakan pola menjawab seperti tadi. Tidak perlu kita lihat jawabannya semua. Kita cocokkan semua ini hewan ini enggak perlu. Kita ambil satu sifat saja dulu. Itu kan nanti akan kelihatan apakah ini pilihan itu jadi kandidat jawaban atau tidak. Itu udah bisa. Jadi enggak perlu harus dibaca, nanti kelamaan waktunya untuk menjawab satu soal. Oke, kita lihat nomor 1. 1 pilihannya ya. Pilihan itu 1 itu dipasangkan dengan E. Betul atau tidak? 1 itu ikan, E itu
poikiloterm. Nah, satu yang bawah nggak usah kita baca dulu. Satu sifat dulu, poikiloterm. Poikiloterm itu hewan berdarah dingin. Jadi vertebrata itu bisa dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan darahnya ya. Berdarah dingin dan berdarah panas. Berdarah dingin itu poikiloterm, berdarah panas itu homoioterm. Homoioterm. Poikiloterm itu berdarah dingin itu artinya suhu tubuhnya itu bisa menyesuaikan suhu lingkungan. Kalau yang homoioterm itu suhu tubuhnya berbeda dengan lingkungan gitu ya, berbeda dengan lingkungan. Nah, perlu diketahui bahwa dari vertebrata itu yang poikiloterm itu meliputi Pisces, amfibi dan reptil itu berdarah dingin. Sebenarnya yang lain burung, aves ya, aves sama mamalia itu berdarah panas. Sehingga kita tahu yang namanya aves itu mesti burung ya, bangsa burung ya, tidak hanya burungnya tapi bangsa burung itu memiliki bulu yang tebal karena memang dia tidak menyesuaikan suhu dengan lingkungannya. Termasuk mamalia. Mamalia itu juga biasanya memiliki bulu yang tebal, khususnya mamalia yang hidup di daerah dingin. Oke, itu sementara yang misalnya Pisces ikan, amfibi katak ya, dan reptil itu dia bisa menyesuaikan suhunya dengan lingkungan. Jadi tidak perlu organ-organ pelindung. Oke, lanjut. Jadi 1E itu betul ya, 1E betul. 1E betul. Lanjut ke ini masih jawaban yang A, 2B katak dengan B itu poikiloterm betul ya? Betul, poikiloterm betul. Poikiloterm betul nih. Kita satu ciri dulu, nggak perlu yang lain. Kok masih sama ya? Nggak apa-apa, nanti kita lanjut terus. Kalau masih sama ya nanti lanjut ke ciri yang selanjutnya. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian yang 3D. 3 itu reptil, ular ya. D-nya itu poikiloterm betul. Darah dingin. Kemudian yang 4A. 4 itu aves burung, A homoioterm betul. Pasangannya betul. 5C. 5C itu mamalia, C-nya homoioterm betul. Oke, betul ya. Jadi sejauh ini pilihan jawaban A bisa menjadi kandidat jawaban sejauh ini untuk satu sifat homoioterm. Untuk satu sifat darah ya. Oke, lanjut yang B, kita masih melihat darah dan hewannya ya. 1E tadi betul ya, 2B betul, 3D betul, 4C. Nah, ini kalau yang ini beda dikit. Ini pasangannya 4 dengan C. 4 itu aves dengan C homoioterm. Betul, untuk suhunya yang masih betul. Kemudian 5A itu betul ya. 5A itu betul. 5A itu betul. Jadi B ini juga masuk kandidat jawaban. Lanjut yang C, opsi C, 1B ikan dengan poikiloterm betul. 2 dengan E katak dengan poikiloterm betul. 3 dengan D poikiloterm betul. Kemudian 4C, 4 dengan homoioterm betul, 5 dengan A betul. Masih kandidat ini, masih kandidat. Yang D 1E tadi sudah betul ya. 2D 2 dengan D katak dengan poikiloterm D betul. 3C ular dengan homoioterm 4 itu aves ya. 4C betul, 5A tadi juga betul. Kemudian yang E 1E betul, 2B tadi betul, 3A 3 dengan A. Nah ini salah. Nomor 3 itu ular, yang A itu homoioterm, jadi salah. Nah oleh karena itu jawaban yang E sudah salah. Kita eliminasi dari jawaban. Jadi calon jawaban itu tinggal A, B, C, dan D. Oke, karena untuk sifat darah itu sama, kita lanjut sifat yang kedua di bawahnya itu. Ruang jantung itu ya. Oke, 1 dan E. Ruang jantung 2 ikan ya, 1 dengan betul. Ruang jantung ikan itu cuma 2.
Kemudian 2B, 2 dengan kata dengan B ruang jantungnya 3, betul kata itu. Kemudian 3D, 3 itu reptil dengan D ruang jantungnya 4, tidak sempurna, betul. Kemudian 4C, 4 itu burung dengan yang C ya, ruang jantungnya 4 dengan sekat sempurna, betul. Yang 5C, 5 itu dengan C, betul juga. Nah, dilihat dari pembagian ruang jantung itu yang A betul. Betul. Oke, lanjut yang B kita cocokkan hewan dengan ruang jantungnya. 1E tadi betul, 2B betul ya. Kita lihat opsi A karena A tadi kan betul. 3D betul. 4C, nah kita lihat 4C, 4 itu Aves, C-nya itu ruang jantung 4 sekat sempurna, ya betul. Terus 5A, mamalia dengan yang A ya, ruang jantung 4 dengan sekat sempurna, betul. Oke, B masih kandidat. B masih kandidat. Lanjut yang opsi C, 1 dengan B. Nah ini beda pasangan. 1 ikan dengan B. Ruang jantung 3. Nah salah. Ikan itu tadi sudah disebut ruang jantungnya adalah 2. Nah jadi dengan begitu pilihan C itu sudah bisa kita eliminasi. Yang C ini. Sehingga kita tinggal punya 3 jawaban, calon jawaban. Yang E tadi sudah kita eliminasi, sekarang yang C kita eliminasi. Kita lanjut dulu yang D. 1 dengan E, ruang jantungnya 1 itu ikan, yang E itu ruang jantung 2, betul, masih bisa ya. Kemudian 2D, 2 itu kata dengan D ruang jantungnya 4, salah. Seperti tadi disebut ya, kata itu ruang jantungnya hanya 3. Nah, jadi hanya 3 ruang. Jadi yang D bisa kita eliminasi. Nah, akhirnya kita tinggal punya jawaban A dan B. C, D, E sudah tereliminasi. Nah, lanjut ke sifat berikutnya. Nah, sekarang kita cocokkan. Sifat yang ketiga. 1 dengan E. Ya, ikan dengan sifat yang ketiga itu bernapas dengan insang, betul. Kemudian 2B, saya kira ini karena 1E, 2B, 3D sama, saya kira tidak perlu kita lihat lagi nih jawaban A dan B itu. Tinggal kita membandingkan mana 4A atau 4C itu, lihat ya. 4A, 4A, 4C, 5C, 5A. Nah itu kan disilang-silang itu. Mana yang betul? Kita lihat aja langsung. Yang 4 itu Aves, burung ya, bahasa burung yang cocok dengan A. A itu sifat yang ketiga bernapas dengan paru-paru, betul. Kemudian 5C, 5 itu singa, mamalia dengan C. Bernapas dengan paru-paru, betul. Jadi yang A masih betul nih sejauh ini sampai sifat yang ketiga. Kita lihat yang B. 4, yang B itu 4 pasangannya bukan A tapi C. 4 itu Aves, C-nya bernapas dengan paru-paru. Nah itu salah. Kan 4C ya, sifat ketiga itu salah. Burung tidak bernapas dengan betul ya, maaf betul. Jadi nomor 4 itu C masih betul, bernapas dengan paru-paru. Maaf. Kemudian nomor 5 pasangannya A masih betul ya, masih betul. Ya itu karena 5 itu singa, yang A itu sifatnya bernapas dengan paru, masih betul. Masih betul. Oke, masih betul. Lanjut sifat yang terakhir, nah ini yang menentukan nih. Menentukan mana yang betul nih. Mana yang betul sifat yang terakhir. Sekali lagi A dan B ya yang kita lihat. Nah ini A dan B itu 1E sama, 2B sama, 3D sama. Nah tinggal lihat 4A, 4C-nya itu ya. 5C, 5A itu kita lihat. Yang A dulu 4 pasangannya A. Burung, tubuh tertutup rambut. Nah ini salah. Burung itu tidak tertutup rambut tapi tertutup bulu. Berarti jawaban A sudah tereliminasi, sehingga tinggal jawaban B. Yang B nggak perlu kita lihat lagi, seharusnya jawaban B lah yang benar ya. Oke begitu ya. Jadi sekali lagi untuk soal nomor 10 ini jawabannya yang B.
Lanjut soal nomor 11, di antara makhluk hidup berikut ini yang termasuk komponen detritivora adalah, nah ini kita harus tahu dulu jawaban makna dari detritivora itu apa. Detritivora itu adalah organisme penghancur sisa-sisa organisme, jadi sampah-sampah ya, sampah-sampah. Detritivora itu berbeda dengan decomposer. Kalau detritivora itu mengubah bahan organik tetap menjadi bahan organik, hanya bentuknya, ukurannya aja yang berbeda. Jadi menjadi lebih kecil. Tetapi kalau decomposer itu mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik, itu bedanya. Ya, jadi diingat-ingat ya, detritivora berbeda dengan decomposer. Dua-duanya itu sama berfungsi sebagai pengurai. Kan sama-sama mengurai ya, hanya beda cara atau beda sifat pengurainya saja. Oke, berarti yang detritivora yang mana? Detritivora adalah yang E. Luwing itu kaki seribu tadi, dan cacing tanah. Itu tergolong detritivora itu. Karena dia hanya mengubah bentuk dari bahan organik, sampah misalnya ada daunan atau dan sebagainya. Ukurannya dari yang besar-besar menjadi kecil-kecil. Nah, dari pilihan ini apakah ada yang decomposer? Ada. Yang B itu ya, jamur dan bakteri itu termasuk dia decomposer. Dia akan mengubah organik menjadi anorganik. Misalnya bakteri nitrifikasi itu kan mengubah misalnya bangkai hewan menjadi amonia menjadi nitrit, jadi nitrat dan sebagainya itu. Nah, itu kan anorganik. Itu bedanya. Selagi nomor 11 jawabannya yang E. Lanjut nomor 12. Ketika katak disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dan dihitung denyut jantungnya, didapatkan jumlah denyut jantungnya yaitu 41 kali per menit. Jika katak tadi disimpan pada suhu 20 derajat Celcius, maka jumlah denyut jantung katak akan, nah ini kira-kira akan bertambah, tetap atau berkurang. Yang betul adalah berkurang. Jadi melemah ya, denyut jantung itu tidak sebanyak itu. Kenapa? Karena kecepatan metabolisme itu menurun dalam suhu rendah itu. Itu hampir dialami oleh semua organisme ya. Jadi kalau suhu turun itu maka metabolisme menurun. Jadi nomor 12 jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 13. Pasangan organisme dan taraf tropik atau tingkat tropik berikut yang tidak tepat adalah, kita tahu ya tingkat tropik. Tingkat tropik itu ditentukan dari jarak organisme dengan sumber energi utama bumi. Apa itu sumber utama di bumi? Itu adalah matahari. Dari jarak mendapatkan energinya, itu urutan keberapa dari sumber utama itu nanti akan ditentukan dia tingkat tropik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu dari situ. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang tidak tepat ya. Yang tidak tepat itu adalah nomor B, Cyanobacteria dan konsumen pertama. Cyanobacteria itu ganggang hijau biru, dia itu memiliki klorofil. Jadi dia bersifat bukan konsumen tetapi produsen, masih tergolong produsen. Dia tingkat tropik yang pertama itu. Tuh, jadi jawab yang tidak tepat itu B, harusnya bukan konsumen tapi produsen. Yang lain betul, fungi itu decomposer, fitoplankton itu produsen, betul, belalang dan konsumen primer betul. Kemudian itu elang dan konsumen tersier betul. Ya, jadi sekali lagi jawaban yang tidak tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 14. Lapisan ozon mempunyai andil dalam melindungi kehidupan yang ada di bumi melalui cara. Kita tahu ya, ozon itu ada di atmosfer sana. Fungsinya apa itu? Fungsinya adalah jawaban yang B, menahan radiasi sinar ultraviolet. Nah, jadi kalau tidak ada ozon, sinar ultraviolet di bumi itu akan sangat banyak, tapi tersaring oleh ozon. Meskipun ada ozon pun ultraviolet masih nyampe di bumi ya, tapi karena ozon maka akan sangat berkurang. Bisa dibayangkan kalau tidak ada ozon maka ultravioletnya itu akan sampai bumi dalam intensitas yang sangat tinggi.
Soal yang terakhir nomor 15, pencemaran air oleh pupuk yang mengakibatkan ledakan tumbuhan air dinamakan. Ini hafalan saja ya. Namanya apa? Namanya adalah eutrofikasi. Itu jadi pencemaran pupuk sehingga ledakan tumbuhan di air itu karena pupuknya kan banyak di airnya ya jadinya. Ini terjadi kalau misalnya petani memberikan pupuk di sawah terlalu banyak, kemudian ketika air mengalir dia ikut, kemudian masuk ke sungai atau ke danau. Jadi pupuknya itu akan menimbulkan pertumbuhan yang tak terkendali di dalam tumbuhan di perarian itu gitu ya. Nah itu namanya eutrofikasi. Kalau yang B itu denitrifikasi, itu beda lagi, itu kaitannya dengan daur nitrogen. Kalau oksigenasi beda lagi. Nitrifikasi, amonifikasi itu termasuk juga dalam daur nitrogen. Baik, saya kira itu saja dulu materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.